Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para sekalian yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di rumah Mas Abdul Wahid dalam rangka pengajian pimpinan yang rutin kita adakan selama sebulan sekali di antara rumah para pimpinan sekalian. Mudah-mudahan acara kita selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah pula, mari kita senantiasa bersyukur pada Allah karena limpahan rahmat dan nikmatnya pada malam hari ini kita dalam keadaan sehat semua, alhamdulillah. Selanjutnya para sekalian, saat ini kita ada di lembaran kedua di bulan Muharram tahun 1446 Hijriah kali ini. Jadi dalam kalender Islam kita ada di lembaran baru di hitungan 1446 Hijriah. Saat ini tanggal 2 Muharram, kemarin tanggal 1, bertepatan dengan tanggal 8 Juli 2024. Lalu sekalian, dalam mensikapi pertambahan tahun, jadi istilahnya bukan tahun baru. Kalau baru itu mestinya yang awal. Yang pertama adalah yang baru. Kalau saat ini bukan tahun baru, adalah penambahan daripada tahun. Jadi tambah angka saja, bukan tahun baru. Dalam mensikapi tambahnya tahun, itu Allah mengingatkan kepada kita sekalian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim, dalam surat Al-Hasr ya, ayat yang ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa, setiap nafas ini memperhatikan apa yang ia persiapkan untuk menghadapi hari esok, dan bertakwalah kamu kepada Allah karena Allah Maha tahu atas apa yang kita kerjakan. Di sini jelas perintah Allah dalam mensikapi waktu, kita harus senantiasa menjunjung tinggi nilai ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Setiap jiwa, setiap diri ini hendaknya selalu senantiasa memperhatikan, menghisap, ngereken apa yang sudah ia persiapkan dalam menyongsong hari esok. Lighadin di sini menurut tafsir Ibnu Abbas adalah lil akhirah, untuk menyongsong menghadapi hari akhirat. Apa yang kita persiapkan dalam menyongsong akan hadirnya hari akhirat. Ini setiap jiwa, setiap diri, setiap kita hendaknya selalu memperhatikan apa yang saya persiapkan dalam menyongsong hari akhirat ini. Wattaqullah, di ujung ayat Allah selalu mengingatkan, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, karena Allah Maha mengetahui, awas ya, terhadap apa yang selalu kita kerjakan. Para sekalian, menurut ucapan Ali bin Abi Thalib, ini bukan hadis namun ucapan sahabat Ali bin Abi Thalib, yang saat ini saya yang melanjutkan, kebetulan namanya juga Ali ya. Jadi ini ucapan Ali bin Abi Thalib, kebetulan malam ini saya yang mengulang, nah, kebetulan namanya juga Ali ya. Tapi bukan mantunya Nabi, bedanya. Beliau mengatakan, murta'akhlatit dunya mudbiran wal murta'akhlatil akhirata mukbilatan. Ini walaupun bukan hadis Nabi, kata-kata bijak dari sahabat Ali ini sangat kita rasakan nyata.
murta'ahalatid dunya mudbiron. Perjalanan dunia ini semakin lama semakin membelakangi kita. Membelakangi kita. Artinya apa? Kita sudah mulai lahir di dunia hingga saat ini, artinya sudah banyak waktu yang kita habiskan. Ya. Dunia semakin di belakang kita, membelakang kita artinya hampir kita tinggalkan. Ya, bukan semakin lama semakin lama kita hidup di dunia, namun semakin hampir kita tinggalkan dunia ini. Untuk kita yang sudah selama ini hidup di dunia ini. Karena setiap manusia jelas akan memasuki atau melewati 5 alam itu pasti. Nggak bisa dilakukan. Ini sudah sunatullah. Alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Kita saat ini ada di alam yang ketiga, yakni alam dunia. Setelah ketiga harus masuk alam yang keempat, ini pasti, nggak boleh tidak. Ini sunatullah. Memasuki alam yang keempat, yakni alam barzah, alam kubur. Nah, ini. Jadi perjalanan dunia, kata sahabat Ali, semakin lama semakin membelakangi kita. Semakin hampir kita tinggalkan. Karena kita harus memasuki alam berikutnya, yakni alam barzah. Nah. Sebaliknya, wal murtahalatil akhirata mukbilatan. Akan tahu perjalanan akhirat ini semakin lama semakin menghadap di depan kita. Semakin dekat dengan kita, ini perjalanan akhirat. Kalau dunia semakin hampir kita tinggalkan, akhirat menghadang di depan kita. Kemana lagi kita akan pergi kalau nggak alam yang keempat? Ya ini alam kubur ini hampir kita lalui. Ya, ini nggak bisa tidak harus kita lalui. Karena sunatullah manusia semua memasuki 5 alam. Jadi lantas karena seperti itu keadaannya dan ini sudah sunatullah, nah lantas kita berpikir apa? Kata Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat ligot, apa persiapan setiap diri ini dalam menyongsong hari esok yang pasti kita akan lalui itu. Jadi kalau kita sudah masuk alam yang keempat, alam barzah, alam kubur, ini sudah kita nggak bisa beramal. Ya. Di sana tempat menuai hasil apa yang kita tanam ketika di dunia. Apa yang kita kerjakan di dunia kita akan tuai, akan kita nikmati di sana. Ya. Kalau persiapan kita bagus, persiapan kita banyak amal solih, amal yang diridhoi Allah, tentunya kita akan mulia di sana. Tetapi sebaliknya apabila persiapan kita minim, ya justru banyak yang kejelekan yang kita kerjakan di dunia, ya apa mungkin kita akan bisa kembali ke dunia lagi? Ya, sengsara di sana, tidak mungkin penyesalan akan berlaku di sana. Minta kembali ke dunia sudah nggak bisa, karena situ sudah alam yang selanjutnya dari alam dunia ini. Dan juga ada makalah, ya, makalah ini juga sebuah hadis ini, makalah hanya ucapan orang yang bijak. Lantar ji'al ayyamu allati madad, tidak akan kembali hari yang telah berlalu. Nah, ini ucapan orang yang bijak. Ya, kata-kata bijak, tidak akan pernah kembali hari yang telah berlalu. Jadi hari kemarin itu nggak mungkin akan kembali lagi. Hari ini pun yang nggak akan mungkin kembali lagi. Artinya setiap kesempatan ini sangat berharga. Jadi kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita saat kita diberi nikmat sehat, sempat, itu harus kita pergunakan dengan sebaiknya. Karena tidak akan kembali lagi kesempatan yang diberikan Allah untuk hari berikutnya. Lantar jial ayyamu allati madad, tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah berlalu. Lantas juga saya kutip ucapan sahabat Umar bin Khattab. Nah, ini. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kata bijaknya adalah hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi kita harus teliti dalam menukil suatu bahasa Arab. Nah, kalau bukan ini ucapan Nabi, jangan sampai dikatakan ini ucapan Nabi. Ya, tapi kalau kata-kata sahabat ya harus diucapkan kata-kata sahabat. Jangan sampai kita salah. Ini Rasulullah bersabda demikian. Ya, Rasulullah bilang hasibu anfusakum. Ini kadang dikatakan ucapan Rasulullah. Ini bukan. Ini ucapan sahabat Umar bin Khattab. Ini. Jadi hati-hati dalam mengambil suatu kata-kata bahasa Arab. Kalau itu bukan hadis, jangan sampai dikatakan itu hadis. Karena ini bahaya sekali. Man kadzdzaba alayya, kata Rasul, fal yatabawa maq'atahu minan nar.
barang siapa yang berdusta dengan menggunakan nama saya, kata Rasul, maka bersiaplah dia bertempat tinggal di dalam neraka. Ya. Walaupun kata-katanya bagus, kata-katanya menarik, ya, membuat motivasi orang, tapi kalau itu bukan sabda Rasul, jangan dikatakan sabda Rasul. Ya. Hadisnya gampang-gampang dikatakan sabda Rasul. Sopo sing peringati hari kelarku, masuk surga bareng aku. Itu bukan kata Nabi itu. Ya. Kalau bukan kata Nabi, dikatakan kata Nabi, walaupun kata-katanya bagus dan memikat, ya, dan membuat motivasi orang banyak, itu bahaya. Man kadzdzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta dengan menggunakan nama saya, kata Nabi, ya, supaya bersiap-siap dia bertempat duduk di dalam neraka. Loh, tempat duduk dalam neraka, apa gimana? Ngadeg terus bahaya. Abu Thalib ngadeg sapola umum sirah, gitu. Neraka paling ringan Abu Thalib ngideg sapola umum sirah. Lha lungguh pisan neraka ya apa? Pokoknya yang penting kan kecelep itu. Nah, tan saya naudzubillah, ya. Kita lanjut. Saya mengutip hadis riwayat Tirmidzi. Nah, ini hadis ini. Hadis riwayat Tirmidzi. Nabi Muhammad SAW bersabda. Ini kan jelas ada riwayatnya. Annahu su'ila. Sesungguhnya Nabi SAW ditanya, atau orang yang bertanya kepada Rasulullah. Ayyunas khair? Wahai Rasul, siapakah manusia yang terbaik? Nah, ini ada orang bertanya kepada Nabi, wahai Rasul, siapakah menurut panjenengan manusia yang terbaik itu? Maka Nabi menjawab, man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang baik menurut Rasulullah adalah orang yang panjang umurnya, tetapi diimbangi dengan baik amalnya. Umurnya panjang, tetapi amalnya baik. Ini orang yang baik. Kenapa? Karena dengan umur panjang dan selalu baik amalnya, tentunya persiapannya lebih hebat, lebih banyak. Wamale api umure dawa. Cara celengan ya wae tenan. Nah, ini manusia terbaik kata Rasul. Lantas ditanya lagi Nabi, ditanya lagi. Fa ayyun nas syarr? Wahai Rasul, kemudian siapa manusia yang paling jelek itu Rasul? Beliau menjawab, man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang paling jelek adalah orang yang panjang umurnya, tetapi amalnya juga jelek. Dawa umure amale welek, tabungan itu so paling oke. Ini yang terjelek. Ini bahaya. Umurnya jaluk dawa. Wih, jaluk umur dawa tapi amale gak bener terus. Nah ini bahaya nih, tabungan itu so paling oke. Karena umurnya paling dawa, amale welek. Nah ini. Jadi kalaupun nggak umur panjang, ya yang baik adalah yang amalnya husnul khotimah. Itu paling baik. Masuk gak doa, penting husnul khotimah itu bagus sudah. Ya, daripada panjang akhirnya suul khotimah, malah celaka. Orang otoritas yang penting husnul khotimah. Pada akhirnya menjadi orang yang baik, masuk surga itu sudah bagus. Ya. Saya menukil lagi salah satu. Nah, ini dalam Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam karya bukunya. Nah, ini juga bukan hadis yang saya baca, bukan hadis. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam karya bukunya yang diberi judul Lataiful Ma'arif, di sana disebutkan. Nah, ini berarti bukan hadis. Jadi walaupun bahasa Arab, kalau bukan hadis jangan dikatakan hadis. Ini karya dalam sebuah buku seorang yang alim, yakni Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, yang mengarang sebuah buku Lataiful Ma'arif. Disebutkan di sana dalam bukunya, fal mu'minul qa'imu bisyurutil iman, orang iman yang qaim itu netepi, ya, artinya komitmen, ya, dengan syarat-syarat keimanan. Ya. Jadi wong iman sing komitmen dengan apa? Dengan keimanannya, termasuk rukun iman.
ya juga iman pada Allah, malaikat Allah, kitab Allah, Rasul Allah, ya, pada hari akhirat, qada dan qadar Allah. Semua iman yang menjadi rukun iman itu dia tetap imani dengan komitmen. Nah, kalau orang yang iman seperti itu, la yasdadu bituli umuri illa khair. Tidak tambah baginya dengan panjang umurnya kecuali dia mendapatkan kebaikan. Jadi setiap tambah umur tambah kebaikan karena selalu memegang rukun iman itu. Jadi imannya betul-betul komitmen dalam dirinya. Semakin tambah umur, semakin tambah kebaikan. Nah, ini artinya ya tadi hubungannya dengan apa tadi? Pola umruhu wa khasuna amalu tadi perhubungannya. Dawa umure api amale. Ya. Setiap tambah umurnya tambah kebaikan. Nah, ini menurut buku yang dikarang oleh Imam Ibnu Rajab. Wa man kana kadzalik, kalau seseorang itu ada dalam keadaan seperti itu, setiap tambah umur tambah kebaikan. Setiap tambah umur tambah kebaikan. Nah, wa man kana kadzalik, kalau orang itu ada dalam keadaan seperti itu, fal khayatu khairlah, maka kehidupan baginya lebih baik. Lek tambah dino tambah api, tambah amale tambah neh. Sesuk tambah sedina amale tambah neh. Artinya setiap umur yang dia punya bertambah kebaikan. Tola umruhu wa khasuna amalhu. Maka kalau berada dalam keadaan seperti itu, ya memang hidup lebih baik baginya karena selalu menambah pundi-pundi pahala, pundi-pundi amal. Ini. Jadi wa man kana kadzalik fal hayatu khairullah minal maut. Jadi lewat keadaannya kayak mana ku urip luwih apik timbang mati. Karena setiap kesempatan dia gunakan dengan amal saleh. Jadi kalau sebaliknya, ini bahaya. Sebaliknya, tambah umur, gitu, tambah kesempatan, tambah elek. Nah, itu ya urip, gitu. Lebih elek timbang mati. Lebih baik mati, gitu. Lebih baik mati. Tambah umur, tambah elek. Ya lu mati aja, milih mati aja. Kalau suwi-suwi urip, tambah oke, amal sing elek. Nah, iya. Berkenaan dengan hal ini, Rasulullah mengajarkan satu doa. Nah, ini pertamanya berkenaan dengan umur ini, maka ini Rasulullah mengajarkan satu doa. Yang ini baik kita hafalkan dan kita lantunkan doa ini setiap kita ba'da sholat. Yang tertulis dalam hadis riwayat Muslim. Nah, ini jelas riwayatnya. Jadi Rasulullah mengajarkan satu doa yang ditulis dalam hadis riwayat Muslim. Apa doa Rasul tersebut? Allahumma ja'al khayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah hidup ini tambahnya bagiku dalam setiap kebaikan. Ya Allah, berikanlah kehidupan ini, kehidupan yang Kau berikan kepada kami ini, tambahnya setiap kebaikan bagi saya. Artinya setiap kesempatan hidup minta diberi tambah amal baik. Nah, ini doa. Allahumma ja'al khayata ziyadatan li fi kulli khair. Wal mauta rohatan li min kulli syarr. Dan jadikan ya Allah kematian itu rohatan sebagai pengistirahat, pemberhentian dari setiap amal yang buruk. Jadi kalau memang kematian itu sebagai penghenti bagi saya untuk tidak berbuat keburukan lagi, maka itu berikan pada kami. Nah, itu. Jadi ini sangat luar biasa. Artinya kalau diberi kesempatan hidup, minta diberi kesempatan untuk selalu berbuat amal baik. Kalau nggak bisa, kalau bertambah jelek, ya lebih baik matikanlah ya Allah. Nah ini. Menjelaskan keputusan ngono wis. Lek duwe urip, dadene urip iki bermanfaat, tambah kebaikan. Lek gak iso tambah kebaikan atau amal solih, lebih baik berilah kematian. Nah, apa? Timbane urip tambah halal tambah akeh dosane, ya minta aja wal mauta rohatal li fi kulli syarr.
dan jadikanlah kematian itu sebagai pemberhenti dari perbuatan kami yang buruk. Nah, ini satu doa yang insya Allah kalau kita kerjakan ini mungkin dikabulkan Allah, kita menjadi orang yang husnul khatimah. Nah, ini itu saja yang dapat saya sampaikan, nggak perlu saya tambah, sebenarnya masih ada lagi di bawahnya, nanti terlalu panjang. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.